Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi kekontinuan dan turunan fungsi kompleks. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Irwin Samuel Putra, lalu ada Noni Indah, Nur Khairina Agustin, dan Rosidatul Aminah. Untuk topik pembahasan kita kali ini, yang pertama ada kekontinuan fungsi kompleks, yang kedua ada turunan fungsi kompleks. Untuk pembahasannya pertama mengenai kekontinuan fungsi kompleks, konsep kekontinuan fungsi kompleks diperkenalkan melalui konsep limit fungsi skalar atau epsilon delta kontinuan fungsi kompleks di suatu titik dan pada suatu himpunan didefinisikan sebagai berikut. Definisi yang pertama, diberikan fungsi kompleks f terdefinisi pada region D subset C yang memuat Z0 dengan Z0 suatu titik limit dari D. Fungsi f dikatakan kontinu Z0 jika limit fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan fz0. Definisi yang kedua, diberikan fungsi terdefinisi pada region yang D subset C memuat Z0. Fungsi f dikatakan kontinu di Z0 jika untuk setiap bilangan epsilon positif terdapat bilangan delta positif, sehingga nilai mutlak dari Z kurangi Z0 kurang dari delta, di mana Z anggota D berlaku nilai mutlak dari Fz kurangi Fz0 kurang dari epsilon. Definisi yang ketiga, fungsi f dikatakan kontinu pada region D subset C jika f kontinu di setiap titik pada D. Dengan kata lain, suatu fungsi kompleks f kontinu pada titik Z0 jika ketiga kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, limit fz, Z mendekati Z0 itu ada, f terdefinisi pada Z0, dan limit fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan fz0. Untuk contoh yang pertama, jika fz, Z0 di mana Z tidak sama dengan I, lalu 0 tidak sama dengan lalu 0 di mana Z tidak sama dengan I, maka limit Fz untuk Z mendekati I sama dengan negatif 1. Fi sama dengan 0. Karena itu limit Fz untuk Z mendekati I tidak sama dengan Fi dan fungsi tersebut tidak kontinu di Z sama dengan I. Untuk contoh yang kedua, diberikan fungsi kompleks Fz sama dengan Z kuadrat kurangi IZ tambah 2. Tentukan apakah F kontinu pada titik Z0 sama dengan 1 kurangi I. Untuk penyelesaiannya, Z0 sama dengan 1 dikurangi I kuadrat dikurangi IZ ditambah 2 sama dengan 1 kurangi 3I. Limit Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan limit Z kuadrat kurangi IZ tambah 2 untuk Z mendekati 1 kurangi I sama dengan nilai kuadrat dari 1 kurangi I dikurangin I dikali 1 min I ditambah 2 sama dengan 1 kurangi 2I kurangin 1 kurangin I kurangin 1 tambah 2 sama dengan 1 kurangin 3I. Maka limit Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan Fz0. Karena itu fungsi tersebut kontinu di titik Z0 sama dengan 1 kurangin I. Untuk teorema ketujuh diberikan Fz sama dengan U XY tambah IV XY terdefinisi pada region D subset C yang memuat Z0 sama dengan A ditambah IB. Fungsi F kontinu di Z0 jika dan hanya jika U X, Y dan F E, Y kontinu di A, B. Untuk teorema ke-8, diberikan fungsi f dan g terdefinisi pada region D subset C dan Z0 anggota D dan K suatu konstanta kompleks. Jika f dan g kontinu di Z0, maka fungsi f plus g, k kali f, dan f kali g semuanya kontinu di Z0. Sedangkan fungsi f per g kontinu di Z0 asalkan gz0 tidak sama dengan 0. Yang kedua, jika fungsi kompleks f kontinu di Z0 dan fungsi g kontinu di Fz0, maka fungsi komposisi g bundaran f kontinu di Z0.
Untuk bukti sifat kekontinuan fungsi kompleks tersebut dapat dibuktikan dengan cara yang sama seperti sifat kekontinuan fungsi real. Untuk selanjutnya itu teorema 9. Teorema 9 ini yang pertama, fungsi polinom f kontinu pada seluruh bidang kompleks. Yang kedua, fungsi rasional fz sama dengan hz per gz, h dan g fungsi polinom kontinu pada c, tapi bukan z anggota c, dan gz sama dengan 0. Untuk bukti teorema 9 yang A, yang pertama yaitu jika fz sama dengan k dengan konstanta kompleks, maka limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan k untuk setiap z anggota c, dan z0 anggota c. Diberikan bilangan epsilon lebih dari 0, maka terdapat bilangan delta lebih dari 0. Sehingga jika nilai mutlak z dikurangi z0 kurang dari delta, berlaku nilai mutlak fz dikurangi k sama dengan nilai mutlak k dikurangi k kurang dari epsilon untuk setiap z anggota c. Nah, di sini ambil delta sembarang. Jadi, limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan k. Selanjutnya, jika fz sama dengan k, untuk setiap z anggota c, maka limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan z0. Diberikan bilangan epsilon lebih dari 0 sebarang, maka terdapat bilangan delta lebih dari 0 dan kurang dari epsilon, sehingga jika nilai mutlak z dikurangi z0, sehingga jika delta lebih dari nilai mutlak z dikurangi z0 dan kurang dari sama dengan epsilon, berlaku nilai mutlak fz dikurangi fz0 sama dengan nilai mutlak z dikurangi z0 kurang dari epsilon. Jadi limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan limit z untuk z mendekati z0 sama dengan z0. Oleh karena itu diperoleh limit z kuadrat untuk z mendekati z0 sama dengan z0 kuadrat. Dan limit z pangkat 3 untuk z mendekati z0 sama dengan z0 pangkat 3. Dengan prinsip induksi matematika diperoleh bahwa limit z pangkat n untuk z mendekati z0 sama dengan z0 pangkat n. N anggota dari n. Akibatnya, limit az pangkat n untuk z mendekati z0 sama dengan az0 pangkat n dengan a anggota dari jika fz sama dengan a0 z pangkat n ditambah a1 z pangkat n dikurangi 1 ditambah a2 z pangkat n dikurangi 2 sampai dengan a n kurangi 1 z ditambah an, maka diperoleh limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan a0 z0 pangkat n ditambah a1 z0 pangkat n dikurangi 1 sampai dengan an dikurangi 1 z0 ditambah an sama dengan fz0 untuk setiap z0 anggota dari c. Nah, terbukti bahwa fungsi polinom kontinu pada c. Untuk bukti teorema 9 yang B, diketahui fungsi rasional fz sama dengan hz per gz. Untuk gz tidak sama dengan 0, dengan h dan g fungsi polinom. Nah, diambil z0 anggota dari c, diperoleh limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan hz per gz. Untuk gz tidak sama dengan 0. Hz0 dibagi gz0, di mana gz0 tidak sama dengan 0 sama dengan fz0. Jadi terbukti bahwa fungsi f kontinu pada c, tapi bukan z anggota c, dan gz sama dengan 0. Untuk turunan fungsi kompleks, definisi yang ketiga, diberikan fungsi f terdefinisi pada region dan d subset c, dan z0 anggota dari d. Nah, turunan fungsi f di z0 didefinisikan dengan f aksen z0 sama dengan limit fz dikurangi fz0 per z dikurangi z0 untuk z mendekati z0 jika limit ada. Nah, pada definisi di atas, misalkan z dikurangi z0 sama dengan delta z, diperoleh z sama dengan z0 ditambah delta z, dan jika dan hanya jika delta z mendekati 0. Di turunan fungsi f di z0 dapat ditulis f aksen z0 sama dengan limit f z0 ditambah delta z dikurangi fz0 dibagi dengan delta z untuk delta z mendekati 0. Baik, untuk selanjutnya turunan fungsi kompleks
definisi 4, yaitu diberikan fungsi f terdefinisi pada region D subset C. Untuk turunan fungsi f pada D didefinisikan dengan f aksen Z0 sama dengan limit fz0 ditambah delta Z dikurangi fz0 per delta Z untuk delta Z mendekati 0 jika limit ada. Misalkan Z ditambah delta Z sama dengan W, maka delta Z sama dengan W dikurangi Z. Karena delta Z mendekati 0 jika dan hanya jika W mendekati Z. Sehingga definisi turunan di atas dapat ditulis dalam bentuk F aksen Z sama dengan limit FW dikurangi FZ dibagi W dikurangi Z untuk W mendekati Z jika limit ada. Untuk contoh, misalkan fungsi f didefinisikan dengan fz sama dengan z kuadrat, carilah f aksen z. Untuk penyelesaiannya diketahui f aksen z sama dengan limit fw dikurangi fz per w dikurangi z untuk w mendekati z sama dengan limit w kuadrat dikurangi z kuadrat per w dikurangi z untuk w mendekati z sama dengan limit w ditambah z untuk w mendekati z dan diperoleh 2z. Kemudian untuk teorema 10, diberikan fungsi f terdefinisi pada region dan D subset C dan Z0 anggota D. Jika f aksen Z0 ada, maka f continue di Z0. Untuk buktinya, karena f aksen Z0 sama dengan limit fz0 plus delta Z dikurangi fz0 per Z dikurangi Z0 ada, diperoleh fz sama dengan limit fz0 plus delta z dikurangi fz0 per z dikurangi z0 untuk delta z mendekati 0 dikali z dikurangi z0 ditambah fz0 diperoleh limit fz0 plus delta z dikurangi fz0 per z dikurangi z0 untuk delta z mendekati 0 dikali limit z dikurangi z0 ditambah Z dikurangi Z0 untuk Z mendekati Z0 ditambah limit Fz0 untuk Z mendekati Z0. Maka diperoleh F aksen Z0 dikali 0 ditambah Fz0 dan diperoleh Fz0. Jadi terbukti bahwa F continue di Z0. Kemudian untuk contohnya, perhatikan bahwa Fz sama dengan nilai mutlak Z kuadrat continue di seluruh bidang kompleks, tetapi F hanya dapat diturunkan di Z sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, karena Fz sama dengan nilai mutlak Z kuadrat ditambah X kuadrat plus Y kuadrat, maka UXY sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan V XY sama dengan 0. Fungsi U dan V keduanya continue di seluruh bidang datar. Maka F continue di seluruh bidang kompleks. Misalkan C, elemen DF sama dengan C, diperoleh F aksen C sama dengan limit FZ dikurangi FC dibagi Z dikurangi C untuk Z mendekati C, sama dengan limit Z nilai mutlak dari Z kuadrat dikurangi nilai mutlak C kuadrat dibagi Z dikurangi C untuk Z mendekati C. Untuk peroleh f aksen 0 sama dengan limit Z dikuadratkan dibagi Z, Z mendekati 0, yaitu diperoleh limit Z bar sama dengan limit Z bar untuk Z mendekati 0 sama dengan 0. Untuk C tidak boleh sama dengan 0, misalkan C sama dengan A ditambah IB, maka diperoleh f aksen C sama dengan limit X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi B kuadrat per X min A ditambah I, Y min B untuk limit XY mendekati AB, maka sepanjang Y sama dengan B. Sehingga limit X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi X dikurangi A ditambah I, Y dikurangi B untuk XY mendekati AB, maka diperoleh limit A ditambah B untuk X mendekati A dan diperoleh 2A. Kemudian untuk sepanjang X sama dengan A, maka limit X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi X dikurangi A ditambah I, Y min B
untuk limit untuk X, Y mendekati AB sama dengan limit A kuadrat plus Y kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi B kuadrat per I dalam kurung Y min B untuk Y mendekati B, maka diperoleh limit negatif I dikali Y plus B untuk Y mendekati A sama dengan negatif 2IB. F aksen C itu tidak ada untuk C sama tidak boleh sama dengan 0. Dengan demikian F kontinu di seluruh bidang kompleks. Akan tetapi F hanya dapat diturunkan di Z sama dengan 0. Kemudian teorema 11 untuk A, jika fungsi F dan G dapat diturunkan pada region D subset C dan G tidak boleh sama dengan 0 pada D, maka fungsi F plus G dikali F dikurangi F dikurangi G dikali KF dengan K konstanta dan FG dapat diturunkan pada D dan ditentukan oleh aturan F plus G aksen Z sama dengan F aksen Z plus G aksen Z. Kemudian F dikurangi G aksen Z sama dengan F aksen Z dikurangi G aksen Z. Kemudian KF aksen sama dengan KF aksen Z. Untuk FG aksen Z sama dengan F aksen Z GZ plus FZ G aksen Z. Untuk yang B, jika fungsi F dan G dapat diturunkan pada region D subset C dan G tidak boleh sama dengan 0 pada D, maka fungsi F per G dapat diturunkan pada D dan ditentukan oleh aturan F per G aksen Z sama dengan F aksen Z GZ dikurangi FZ G aksen Z dibagi nilai mutlak dari GZ dikuadratkan. Untuk bukti teorema 11B, misalkan HX sama dengan 1 per GZ, 1 per GZ dengan GZ itu tidak boleh sama dengan 0, maka diperoleh H aksen Z sama dengan limit H Z plus delta Z dikurangi HZ per delta Z untuk delta Z mendekati 0, ekivalen dengan H aksen Z sama dengan limit 1 per GZ plus delta Z dikurangi 1 per GZ dibagi delta Z untuk delta Z mendekati 0, ekivalen dengan H aksen Z sama dengan limit GZ dikurangi GZ plus delta Z dibagi delta Z dikali GZ ditambah delta Z dikali GZ untuk delta Z mendekati 0, ekivalen dengan H aksen Z sama dengan negatif limit GZ ditambah delta Z dikurangi GZ dibagi delta Z dikali 1 per G Z plus delta Z dikali GZ untuk delta Z mendekati 0, kemudian ekivalen dengan H aksen Z sama dengan negatif G aksen Z dibagi nilai mutlak dari GZ dikuadratkan, sehingga diperoleh F per G aksen sama dengan F dikali 1 per G aksen Z. Kemudian diperoleh F aksen Z dikali 1 per GZ ditambah FZ dikali negatif G aksen Z dibagi GZ kuadrat. Kemudian diperoleh F aksen Z GZ dikurangi FZ G aksen Z dibagi GZ kuadrat. Jadi terbukti bahwa F per G aksen Z sama dengan F aksen Z dikali GZ sama dengan FZ G aksen Z dibagi GZ kuadrat. Selanjutnya, teorema 12 diberikan fungsi f yang dapat diturunkan pada C. Yang A, jika fz sama dengan k untuk setiap z anggota C dengan k suatu konstanta, maka f aksen z sama dengan 0. Jika fz sama dengan z untuk setiap z anggota C, maka f aksen z sama dengan 1. Jika fz sama dengan z pangkat n untuk setiap z anggota C, dan n anggota dari n, maka f aksen z sama dengan n kali z pangkat n negatif 1. Kemudian jika fz sama dengan a0 z n ditambah a1 z pangkat n
kurangi 1 ditambah bla 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 sampai dengan A N min 1 kali Z ditambah AN untuk setiap Z anggota C, N anggota N, maka F aksen Z sama dengan A0 kali N kali Z pangkat N kurangi 1 ditambah A1 dikali N kurangi 1 dikali Z pangkat N kurangi 2 ditambah bla 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 sampai dengan A N min 1. Yang terakhir, jika FZ sama dengan Z pangkat N untuk setiap Z anggota C, N anggota Z, maka F aksen Z sama dengan N kali Z pangkat N kurangi 1. Nah, selanjutnya mengenai teorema 13, diberikan fungsi W sama dengan GU dan O sama dengan FZ, jika fungsi F dapat diturunkan di Z dan fungsi G dapat diturunkan di FZ, maka W sama dengan G bundaran FZ sama dengan G FZ dapat diturunkan di Z. Dan G bundaran F aksen Z sama dengan G aksen FZ dikalikan dengan F aksen Z. Dari teorema tersebut diperoleh bahwa dW per dZ sama dengan G aksen U sama dengan G aksen FZ, dan DU per DZ sama dengan F aksen Z. Dengan demikian, teorema di atas dapat ditulis dalam bentuk dW per DZ sama dengan dW per DU dikali dengan DU per DZ. Untuk bukti teorema 13, yang pertama W sama dengan GU dapat kita turunkan di U sama dengan FZ, maka delta W sama dengan G aksen U dikali delta U ditambah epsilon kali delta U dengan limit epsilon delta U untuk delta U mendekati 0 sama dengan 0. Terus kita dapatkan dG per DU kali delta U ditambah epsilon delta U dikali delta U. Nah, jika delta Z tidak sama dengan 0, maka delta W per delta Z sama dengan delta G per delta DU, dikali dengan delta U dibagi dengan delta Z, tambah epsilon delta U dikalikan dengan delta U per delta Z. U sama dengan FZ dapat kita turunkan di Z, maka delta U sama dengan FZ ditambah delta Z dikurangi FZ, sehingga diperoleh delta U mendekati 0 jika dan hanya jika delta Z mendekati 0. Jadi, limit epsilon delta U untuk delta U mendekati 0 sama dengan limit delta Z kali epsilon untuk delta Z mendekati 0 sama dengan 0. Selanjutnya, delta W dibagi dengan delta Z sama dengan dG per DU dikalikan dengan delta U per delta Z ditambah dengan epsilon kali delta U dikalikan dengan delta U per delta Z. Maka limit delta W per delta Z untuk delta Z mendekati 0 sama dengan dG per DU dikalikan dengan limit delta U per delta Z untuk delta Z mendekati 0 dikalikan dengan limit delta U per delta Z untuk delta Z mendekati 0. Untuk selanjutnya, dW per dZ sama dengan dG per DU dikali dengan DU per dZ. Ditambah 0 dikalikan DU per dZ. Ekuivalen dengan dW per dZ sama dengan dG per DU dikali dengan DU per dZ. Sehingga kita dapatkan bahwa dW per dZ sama dengan dW per DU kali DU per dZ. Jadi teoremanya terbukti. Selanjutnya yaitu contoh. Diberikan FZ sama dengan pangkat 4 dari Z pangkat negatif 1 ditambah 2Z ditambah 3. Carilah F aksen Z atau turunannya. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan U sama dengan Y pangkat negatif 1 ditambah 2Z ditambah 3, maka DU per DZ sama dengan negatif Z pangkat negatif 2 ditambah 2. Dan
df per du-nya kita peroleh 4O pangkat 3, yaitu 4 kali Z pangkat negatif 1 ditambah 2Z tambah 3 pangkatkan 3. Jadi kita peroleh bahwa F aksen Z itu sama dengan df per du dikali du per dy, kita peroleh 4 dikalikan dengan pangkat 3-nya dari Z pangkat negatif 1 ditambah 2Z ditambah 3. Lalu kita kalikan dengan negatif Z dipangkatkan dengan negatif 2 ditambahkan dengan 2. Nah, terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.